Juliana, berjumpa kembali dengan saya Karin di segmen FGD atau Forum Group Discussion Analytical Group, yang tentunya kali ini saya berkesempatan untuk hadir singgah sebentar di Sekretariat ID Kota Tegal. Tentunya kali ini saya sudah berdatangan tamu yang sangat luar biasa yang tentunya akan membahas tema untuk pembicaraan kita kali ini terkait dengan analisis COVID-19 dari sisi medis untuk Januari yang saat ini sedang menyaksikan pastinya. Dan tentunya di samping saya sudah ada yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk bisa saya ajak ngobrol bareng-bareng di sini. Tentunya bersama saya sudah ada dari Ketua ID Kota Tegal, Dr. Said Baraba SPD Definasi. Selamat siang Bapak. Sehat kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Selanjutnya di sampingnya sudah ada Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal, Dr. Sri Prima Indraswari SPKK MMMH, yang sebelah sana. Mohon maaf, saya ada. Kemudian selanjutnya juga ada dokter spesialis paru RSUD Kardina, Dr. Edi Ari Martani SPPH yang sudah sebelah sini. Oke, ini sudah saya panggil dari masing-masing bidang tentunya yang akan menjelaskan lebih lanjut ya terkait dengan analisis COVID-19 dari sisi medis yang nanti akan saya tanyakan langsung terhadap mereka. Tentunya jangan beredar kalau kita ngomongin soal virus corona ini, memang awal kemunculannya itu berasal dari Wuhan, China, dimana sejak awal kemunculan ini kan memang menimbulkan banyak sekali kontroversi. Ada yang percaya atau bahkan tidak percaya, ada yang percaya bahwa itu murni dari hewan, begitu. Kemudian ada yang percaya bahwa itu adalah buatan dari Cina yang akhirnya kemudian bocor dan lain-lain. Banyak sekali akhirnya bisa dibilang simpang siur atau bahkan mungkin bisa dikatakan sebagai apa ya? Kalau saat ini kalau anak-anak bilang ya, sejak awal kemunculan virus corona ini kan simpang siur ya masyarakat yang akhirnya percaya atau bahkan tidak percaya dengan adanya virus corona ini. Ada yang percaya bahwa ini murni dari hewan, tapi ada yang percaya bahwa ini adalah buatan dari Cina yang kemudian akhirnya bocor, yang akhirnya menimbulkan banyak sekali spekulasi dari masyarakat. Nah tentunya kalau misalkan sudah menyebar ke berbagai wilayah negara, termasuk Kota Tegal sendiri, sampai akhirnya menimbulkan banyak korban jiwa juga, mau tidak mau kita harus tetap juga memberikan edukasi pengetahuan kepada masyarakat bahwa virus ini benar-benar ada, gitu ya. Nah tentunya di kesempatan kali ini juga sejauh ini sejak adanya pandemi virus corona kurang lebih 8 bulan lamanya, dari berbagai bidang juga sudah melakukan upaya pencegahan, termasuk dengan adanya upaya untuk pembuatan vaksin ya. Nah, kemudian dari 3 negara yang akhirnya setuju untuk membuat pengembangan virus tersebut ya kan, yaitu Cina, kemudian Jerman dan juga Amerika, yang nanti pastinya juga akan didistribusikan ke berbagai negara, salah satunya juga Indonesia. Kalau dari pertama saya mau tanya dulu dari Dr. Said Baraba, menurut sisi medis, apa benar virus ini buatan manusia? Katakan ini virus ini bikinan Cina. Di satu sisi ada yang bilang ini bikinan Amerika, karena sebenarnya kebetulan Amerika dan Cina ini sedang melakukan perang ekonomi, sehingga akhirnya ada orang yang berprasangka seperti itu. Namun sebenarnya kalau kita mencoba mengkaji lebih lanjut, asal usul munculnya virus ini itu pada saat akhir tahun 2019 ada suatu pasar malam di sana, banyak masyarakat yang makan makanan dalam keadaan tidak dimasak, dalam keadaan mentah, baik itu dari hewan-hewan yang ada. Nah, muncullah pada saat itu ada pasien atau orang-orang yang menderita infeksi paru-paru, di mana setelah dilihat ini infeksi paru-paru ini berbeda dengan infeksi paru-paru yang pernah ada, sehingga dikatakan ini masih asing, infeksi pneumonia ini masih asing. Sehingga akhirnya dilakukan pengamatan, akhirnya disimpulkanlah bahwa ini sebenarnya suatu proses asalnya dari virus SARS juga, yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome, yang muncul kembali, yang akhirnya kita sebut sebagai istilahnya coronavirus disease. Nah, karena munculnya pada tahun 19 sebut COVID-19. Sehingga itu, dan itu kami yakin bahwa itu memang virus yang asalnya ada pada hewan, namun karena terjadi suatu proses mutasi, dia masuk ke manusia dan menyerang manusia. Orang awam, orang-orang yang banyak pengetahuannya, katakanlah orang-orang yang pintar sarjana, masih ada yang tidak yakin. Jangan-jangan ini virus ini tidak ada, hanya bikinan saja, karang-karangan saja. Tapi kalau kita mencoba analisa lebih lanjut, kita mau ngomong karang-karangan, tapi kenyataannya kok seluruh dunia ada, dan virusnya kok
bisa hidup di daerah yang panas, bisa di daerah yang dingin, bisa. Itu artinya apa? Ini menunjukkan virus itu ada dan mempunyai kemampuan adaptasi yang bagus. Karena kalau misalnya, oh virus ini mati pada udara panas, kenyataannya di Arab juga kena. Padahal di Arab itu kan panas sekali seperti itu. Di Indonesia yang tropis, ya juga terkena. Artinya di seluruh negara pun ternyata akhirnya bisa terkena. Ini artinya itu ada sesuatu makhluk hidup yang mempunyai kemampuan untuk adaptasi terhadap lingkungannya, yang dia akhirnya masuk kepada manusia dan menimbulkan penyakit pada manusia. Gue mau tanya sama Dokter Edi, kira-kira boleh nggak sih dikasih tahu aja deh untuk candidate yang mungkin masih awam atau bahkan mungkin bebar untuk tahu bahwa virus ini benar-benar ada. Kira-kira proses penyebaran dari virus corona itu dari masing-masing setiap orang per individualnya. Jadi untuk virus ini menyebar melalui droplet, ya. Jadi percikan dahak pada saat seseorang yang terinfeksi virus itu batuk, bersin, atau bisa lewat misalnya kita karaoke, ya, nyanyi, teriak. Nah itu bisa menularkan melalui droplet secara langsung. Jadi dari orang ke orang dengan jarak kurang dari 1 meter. Kemudian yang secara tidak langsung pada saat droplet ini keluar dari seseorang yang terinfeksi virus, kemudian menempel di benda seperti meja, kemudian pegangan tangga. Nah, apabila ada orang yang menyentuh meja itu, maka dia bisa terinfeksi. Menangani pasien, kemudian ditemui secara langsung ada pasien yang kayaknya masih nggak percaya gitu dengan adanya virus ini. Tanggapan dari Dokter Edi sendiri gimana? Memang ada beberapa pasien yang menyatakan bahwa dia tidak percaya, ya. Tapi kita tunjukkan memang dari hasil swab PCR-nya positif. Ya, kita hanya memberikan motivasi saja. Intinya mau percaya atau tidak, yang dihadapi sekarang adalah sakit yang harus disembuhkan. Anda boleh tidak percaya, tapi jangan sampai Anda menularkan ke orang lain. COVID-19 ini itu sudah ditetapkan oleh WHO sebagai kegawat daruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Selain itu juga ditetapkan sebagai global pandemi. Nah, untuk di Indonesia sendiri juga Presiden sudah menetapkan bahwa COVID-19 ini merupakan bencana non alam dan merupakan kegawat daruratan kesehatan masyarakat, ya. Sehingga memang penanganannya tidak boleh biasa-biasa saja, ya. Jadi memang harus membutuhkan kerjasama, tidak bisa hanya bidang kesehatan saja yang menangani. Jadi memang harus lintas sektoral, termasuk pemberdayaan masyarakat juga ikut dalam penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Langsung menangani pasien dan juga dari Dokter Edi sendiri. Nah kalau dari Dokter Edi saya mau bertanya, kalau misalkan ada seseorang yang tidak terkena, apakah itu murni hanya dari cipratan droplet orang lain atau mungkin ada penyakit bawaan yang bisa mempengaruhi? Kalau untuk virus ini, nah ini kan jenis virus baru dan penyakit baru. Jadi apabila seseorang memang terinfeksi virus corona atau COVID-19, maka itu memang penyakit dia baru. Nah, apakah sebelumnya si penderita ini mempunyai komorbid atau penyakit penyerta sebelumnya? Itu bisa saja. Jadi bukan bawaan, ya. Jadi virus ini bukan dibawa misalnya dari genetik atau akibat penyakit penyerta itu tadi, misalnya kencing manis, hipertensi, gagal ginjal, gagal jantung, terus akhirnya jadi COVID-19, tidak. Nah, jadi memang harus terinfeksi atau tertular virus COVID-19. Nah, adakah komorbidnya? Semakin banyak komorbidnya, maka akan semakin buruk kondisi. Kayak semakin rentan begitu ya tubuh untuk terkena virus tersebut. Jadi gini, pada virus corona ini setiap orang baik itu mempunyai komorbid ataupun tidak, apabila tidak menerapkan protokol kesehatan akan mudah terkena virus corona. Jadi
Jadi tidak hanya yang mempunyai komorbid. Apa hubungannya komorbid dengan COVID-19? Seseorang yang sudah mempunyai penyakit komorbid kemudian terinfeksi virus COVID-19, maka kondisinya akan lebih parah dan bisa menyebabkan kematian. Oke. Dan terkait dengan adanya komorbid tersebut, kira-kira yang perlu diwaspadai dari masyarakat, sehingga tentunya kalau misalkan mereka di antara mereka ada yang punya komorbid, begitu ya, penyakit bawaan, sehingga tentunya lebih melakukan upaya tindakan yang preventif begitu untuk mencegah penularan. Oke, untuk komorbid biasanya kan ini penyakit degeneratif kayak kencing manis ya, yang setiap hari harus minum obat, harus selalu terkontrol. Itu tetap diutamakan protokol kesehatan new normal. Protokol kesehatan dari dulu juga sudah ada, tapi ini new normal. Harus menggunakan masker kalau keluar rumah, cuci tangan, menjaga jarak. Kemudian nutrisi yang tepat, ya. Jadi dietnya yang harus dijaga, misalnya tinggi protein, kemudian asupan vitamin C, vitamin E, vitamin D. Nah, yang satu lagi harus mengontrol komorbidnya. Nah, jangan sampai karena ada corona takut untuk ke rumah sakit, takut untuk kontrol. Padahal kencing manis kalau tidak terkontrol justru akibatnya nanti sering masuk rumah sakit. Nah, jadi untuk obat-obat yang biasanya dikonsumsi tidak boleh diputus hanya karena takut adanya corona. Terus gimana dok? Kalau kan kita takut juga nih ke rumah sakit. Ya. Karena kan dikatakan bahwa rumah sakit itu sarangnya penyakit, ya, jadi takut gitu. Ya, memang kita menyarankan untuk tidak selalu atau tidak sering-sering ke rumah sakit. Salah satunya yaitu mintalah dokter Anda untuk meresepkan obat rutin selama 1 bulan. Jadi kontrol cukup 1 bulan. Kemudian karena new normal ini dari rumah sakit pun kita mengeluarkan kebijakan bahwa pasien boleh tidak dibawa. Jadi cukup menggunakan kartu berobat atau kita sudah tahu rekam medik obat yang diberikan. Seperti penyakit paru kan obatnya tiap bulan tetap sama, itu saja. Yang tidak boleh adalah putus obat. Jadi sampai saat ini memang kalau untuk angka penyebaran COVID-19 sendiri di Kota Tegal itu kan terus meningkat gitu ya. Bahkan waktu itu pernah mendapatkan zona hijau, tapi akhirnya kemudian mundur jadi zona merah dan lain sebagainya. Nah, dari Dinas Kesehatan sendiri sejauh ini apa sih yang sudah dilakukan untuk mencegah kenaikan angka penyebaran virus corona? Ini kan penyakit menular. Ya. Untuk mengendalikan penyakit menular, kita harus temukan kasusnya. Ya. Untuk menemukan kasusnya kita harus lakukan testing. Kemudian kalau ada yang positif kita lakukan tracing. Kemudian baru kita lakukan treatment. Treatment dalam hal ini bukan treatment obat ya, tetapi treatment apa yang akan kita treatment. Misalnya dalam satu klaster ya. Kemudian kita lakukan sosialisasi dan edukasi. Jadi ada testing, tracing, treatment, sosialisasi dan edukasi. Itu yang kita lakukan. Nah, masalah kasusnya makin meningkat ya mungkin karena testingnya memang kita lakukan sesuai dengan standar WHO, di mana standar WHO itu adalah 1000 per 1 juta penduduk per minggu. Ya. Nah untuk Kota Tegal sendiri ini sudah melakukan itu, sudah mencapai target itu, dan itu rutin kita lakukan. Perharinya kita ada minimal 36 itu di luar tracing ya. Testing itu penemuan dini, jadi deteksi dini, screening lah istilahnya. Nah di situ kalau ada yang positif kita lakukan tracing. Ya. Nah jadi upaya-upaya itu tetap terus kita lakukan. Nah lalu sosialisasi dan edukasi terus kita lakukan, ya, terutama untuk penerapan protokol kesehatan. Dan kami juga melakukan monitoring penerapan protokol kesehatan pada tempat-tempat umum, ya termasuk restoran, mall, pasar, dan tempat-tempat umum lainnya, termasuk fasilitas pelayanan kesehatan pun
kita monitoring penerapan protokol kesehatannya sudah dilakukan atau belum ya. Kalau belum nanti kita lakukan pembinaan yang kurang-kurangnya apa ya. Nah, itu yang kita lakukan. Yang diterapkan yang memang diwajibkan kepada masyarakat. Kalau sebelum ada pandemi virus corona ini kan kita bisa beraktivitas seperti biasa, tapi setelah adanya virus corona ini kita harus mulai new normal nih, dimana kita harus semuanya serba punya peraturan begitu. Kalau dari dinas kesehatan ada peraturan khusus yang diterapkan ke masyarakat. Protokol kesehatan itu wajib ya. Di era new normal ini memakai masker itu merupakan kebiasaan baru yang memang harus kita lakukan. Kalau dulu yang dianggap normal itu tidak pakai masker itu normal, tetapi kalau di era sekarang justru yang normal itu yang memakai masker ya. Lalu memakai maskernya juga harus betul, jadi yang menutup hidung dan mulut ya. Lalu juga harus mencuci tangan dengan sabun ya, itu dengan 6 langkah cuci tangan ya. Lalu juga menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan perilaku hidup bersih sehat itu selalu harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di kantor maupun di rumah ya. Kadang-kadang di kantor melakukan protokol kesehatan tetapi di rumah lupa ya. Nah itu kadang-kadang kalau waktu kita tracing juga, oh ini kenanya di kantor, belum tentu di kantor protokol kesehatannya dilakukan, tetapi ternyata di rumah tidak dilakukan ya. Jadi itu penerapan protokol kesehatan bukan hanya di kantor, di tempat kerja, tetapi di rumah pun harus dilaksanakan protokol kesehatan. Kita juga tidak tahu virus tersebut bisa menjangkit sama siapa saja, tidak mengenal usia dan lain sebagainya tentunya ya. Tapi ada penelitian mengatakan bahwa orang dengan golongan darah O itu katanya paling kebal terhadap COVID-19. Sempat ada dalam salah satu jurnal kesehatan yang menyampaikan hasil penelitian. Kebetulan pada hasil penelitian itu didapatkan kalau orang golongan darah O itu tidak mudah terkena COVID, sementara orang golongan lain terutama A lebih mudah terkena. Tetapi penelitian ini sifatnya belum benar-benar bisa diambil kesimpulan untuk keseluruhan, karena pertama masih sampelnya kecil, yang kedua masih banyak penelitian-penelitian lain yang dilaksanakan, dan akhirnya disimpulkan bahwa tidak ada kaitan langsung antara golongan darah sama kemungkinan orang untuk terkena suatu penyakit. Jadi janganlah menganggap saya golongan darahnya O, jadi saya sudah kebal terhadap penyakit COVID ini. Tidak boleh, karena ini belum ada dan belum bisa disimpulkan secara pasti bahwa ada kaitan antara golongan darah dengan kekebalan tubuh terhadap penyakit COVID ini. Oke, kita menjaga kekebalan tubuh apa saja yang harus kita perlukan? Kalau kita berbicara masalah bagaimana supaya kita tidak terkena, saya akan mengambil contoh adalah orang yang mempunyai faktor risiko. Orang yang berjalan di tengah jalan sama orang yang berjalan di pinggir jalan, kemungkinan tertabrak adalah orang yang di tengah jalan. Itu artinya orang yang punya faktor risiko itu lebih besar untuk kemungkinan terkena. Apa faktor risiko untuk orang terkena corona? Ya, kalau orang-orang itu tidak mau mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan, misalnya suruh pakai masker, tidak mau pakai masker, disuruh mencuci tangan, tidak mau mencuci tangan, disuruh menjaga jarak sesama orang yang diajak bicara, tidak mau menjaga. Nah, itu sama saja dia sudah mulai berjalan di tengah jalan yang jalanan itu padat, sehingga apakah orang itu pasti ketabrak? Belum tentu, tetapi kemungkinan untuk ketabrak pasti lebih besar. Sehingga, nah, kalau kepingin terhindar dari kecelakaan, ya kita harus minggir, kita pakai protokol kesehatan, kita ikuti. Nah, ditambah tadi seperti yang sudah dikatakan sama dokter ini, kalau orang-orang yang mempunyai komorbid, usia di atas 50 tahun, punya penyakit tambahan, misalnya kencing manis, tekanan darah tinggi, nah dia itu berarti punya faktor risiko yang lebih daripada orang-orang yang tidak punya penyakit tersebut. Artinya apa? Dia lebih berbahaya untuk terkena penyakit corona tersebut. Sehingga apa? Ya tadi saran dokter ini, penyakitnya harus tetap dikendalikan. Jangan takut untuk ke rumah sakit. Di samping itu tetap menggunakan protokol kesehatan. Walaupun mungkin kita sudah berusaha secara maksimal kita terkena, tetapi kemungkinan untuk terkena itu jadi kecil sekali dibandingkan kalau kita
mencoba melanggar dengan tidak menerapkan protokol kesehatan pada diri kita, pada keluarga kita, dan pada lingkungan kita. Kekebalan tubuh dan protokol kesehatan atau mungkin sesuatu yang bisa kita lakukan untuk bisa tercegah dari penularan virus corona itu kan banyak ya Pak ya. Tapi tentunya kalau misalnya kita terus melakukan upaya tersebut, kita juga tidak tahu sampai kapan tentunya virus tersebut ada. Makanya kemudian direncanakan ada pengembangan vaksin begitu ya. Nah tapi sebelum adanya vaksin, kita kan juga perlu nih adanya men-screening ke masyarakat secara langsung kira-kira siapa saja yang terkena begitu. Kalau dari Dinas Kesehatan sendiri, Ibu Prima, apakah sudah dilakukan upaya untuk pengecekan berkala gitu terhadap masyarakat secara langsung dengan menggunakan rapid? Ya, itu kita lakukan. Lalu untuk masyarakat yang mempunyai risiko tinggi, itu kita lakukan screening ya. Ibu hamil itu termasuk yang mempunyai risiko tinggi. Selain itu juga yang punya komorbid itu mempunyai risiko tinggi, dan kita lakukan untuk deteksi dini terhadap yang mempunyai risiko tinggi. Juga pada komunitas-komunitas tertentu juga ini sudah kita lakukan. Mudah nggak sih untuk masyarakat menjangkau tersebut? Apakah Mudah. harus Kalau digunakan dulu, biaya dan lain-lain? agak sulit. Tetapi kalau sekarang sudah mulai kesadaran masyarakat akan kebutuhan itu cukup banyak ya, cukup sadar, mereka malah ingin tes swab ya. Banyak permintaan ke Dinas Kesehatan dan itu insya Allah kita penuhi ya. Kita penuhi. Atau memang itu sudah disubsidi dari Dinas Kesehatan sendiri atau bagaimana mekanismenya? Bukan biaya ya untuk swab tes PCR ini ya. Jadi apalagi yang tracing dan juga untuk deteksi dini tidak ada. Memang ada masyarakat yang melakukan tes secara mandiri. Nah itu beberapa fasilitas pelayanan kesehatan memfasilitasi itu. Tetapi kalau di Dinas Kesehatan tidak ada pungutan biaya. Dari dokter Said sendiri, tadi kan saya sempat menyinggung soal vaksin. Nah kalau dari dokter Said untuk kira-kira memastikan bahwa vaksin ini aman, kemudian bisa didistribusikan langsung ke masyarakat, dari dokter sendiri apa nih yang mungkin dilakukan? Upaya untuk memberikan kekebalan tubuh adalah memberikan vaksinasi. Vaksinasi itu artinya manusia diberikan kumannya sudah dilemahkan sehingga dari tubuhnya nanti akan muncul kekebalan tubuh untuk melawan kuman tersebut, sehingga nanti kalau ada dia kedapatan kuman lagi, kekebalan tubuh itu sudah ada di dalam tubuhnya, sehingga otomatis kuman itu dapat dimatikan oleh kekebalan tubuh yang muncul dari badan manusia itu sendiri. Tetapi untuk memulai suatu vaksin dari tahapan tidak ada sampai tahapan ada itu memerlukan waktu yang cukup ya. Karena apa? Ini adalah penyakit yang baru, virusnya baru, jenis virusnya baru, sehingga apa? Harus dibikin vaksin yang baru. Vaksin ini belum ada. Nah, untuk itu apa? Ya perlu diteliti dulu. Ada beberapa tahapan untuk penelitiannya. Tidak bisa semata-mata langsung diterapkan ke manusia. Ada mulai tahap pre, tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Hingga saat ini lebih dari 100 penelitian untuk membuat vaksin. Tetapi mereka masih pada tahap 1 dan tahap 2. Sementara yang baru mulai memasuk ke tahap 3 itu ada 2 vaksin. Nah, untuk menentukan apakah vaksin ini efektif atau tidak memberikan kekebalan tubuh, itu memang perlu diteliti lebih dahulu. Yang kedua, keamanannya tadi, jangan-jangan nanti setelah diberi vaksin malah orangnya jadi sakit. Itulah makanya perlu ada tahapan-tahapan penelitian. Tidak bisa langsung semata-mata ingin cepat langsung diberikan vaksin. Ingat, pada saat dulu pertama kali muncul vaksin untuk polio, ya, itu untuk cacar, itu malah pada pemberian vaksin polio ada yang sampai lumpuh, ada sampai meninggal. Itu artinya apa? Kita tidak boleh tergesa-gesa, tetapi memang ini sudah kebutuhan. Jadi kesempatan untuk meneliti vaksin ini sedang digencarkan gencar-gencarnya, dan nanti kita tunggu hasilnya. Kalau pada fase 3 ini hasilnya baik, berarti ada keamanan yang cukup pada orang yang diberikan dan punya efektivitas yang baik, vaksin tersebut untuk memberikan vaksin kepada masyarakat yang membutuhkannya. Karena kalau itu belum benar-benar teruji,
kita harus lebih hati-hati, jangan-jangan nanti justru memberikan penyakit kepada orang yang kita beri vaksin. Oke, tapi kan kalau misalnya kita tunggu vaksin yang kita juga nggak tahu kapan jadinya, bahkan juga kita juga nggak tahu kapan status pandeminya akan berakhir begitu ya. Memang ya cara terbaik ya yang bisa kita lakukan sekarang adalah protokol kesehatan ya. Iya, Tapi tentunya kita juga selain tidak tergesa-gesa, jangan sampai lengah. Iya. Gitu. Nah tapi kalau misalkan kita ngomongin soal tadi vaksin yang Bapak jelaskan, ketika memang vaksin itu sudah tersedia, kemudian akhirnya bisa didistribusikan ke masyarakat, apakah itu akhirnya bisa disebarkan secara cuma-cuma atau bagaimana? Karena kan memang dari berita yang terkait begitu katanya kan mahal, kemudian prosesnya juga lama dan sebagainya. Gimana? Yang namanya obat baru, vaksin baru dibutuhkan biaya besar untuk penelitian, pasti harganya mahal. Ya. Tetapi saya yakin pemerintah kita punya tanggung jawab untuk itu. Jadi seberapapun harganya, karena ini diperlukan, saya yakin pemerintah mau mengambil alih biaya vaksin yang sudah dikeluarkan untuk masyarakat. Saya yakin sekali mungkin pemerintah kalau nanti kita terima bisa akan menyediakan vaksin tersebut untuk masyarakat secara gratis. Ya, amin. Pasti itu juga yang akhirnya dibutuhkan masyarakat Kota Tegal sendiri ya, karena kan memang ada masyarakat dari berbagai segmentasi ekonomi tentunya yang khawatir barangkali ternyata mereka tidak cukup mampu untuk membeli atau apakah itu bisa didapatkan dengan cuma-cuma begitu. Karena kan ini kan juga kemaslahatan manusia ya, kesehatan dan juga keamanan diri begitu. Nah, kalau itu dari segi vaksin, seperti yang Pak Said Baraba jelaskan tadi, sebenarnya kita ini tidak boleh tergesa-gesa untuk membuat vaksin, tapi juga jangan sampai lengah untuk menjaga protokol kesehatan terhadap diri sendiri. Apalagi khususnya tadi sudah disebutkan apabila manusia tersebut punya komorbid ya, begitu. Nah, tapi kalau misalkan dari salah satu manusia yang punya penyakit penyerta, begitu katakanlah penyakit paru, begitu. Solusinya apa sih kira-kira untuk yang penderita penyakit paru supaya tetap aman, tetap tahan untuk bisa menjaga itu dan sebagainya? Tidak minum obat yang biasanya dikonsumsi untuk penyakit parunya. Biasanya penyakit paru yang daya imunnya sudah mulai turun atau daya imunnya sudah tidak adekuat lagi, itu kebanyakan penyakit paru kronis seperti PPOK, penyakit paru obstruksi kronis. Nah, yang biasa diderita pada penderita di atas umur 40 tahun. Nah, biasanya sudah sering batuk-batuk ya. Kemudian dengan faktor resiko dia perokok, antara perokok ringan, sedang, berat, semua beresiko untuk mengalami penyakit paru obstruksi kronis. Nah, kemudian yang kedua adalah penyakit TBC. Penyakit TBC itu ada waktu pengobatannya, jadi minimal pengobatan selama 6 bulan dan itu tidak boleh terputus, karena kalau terputus bisa menyebabkan TBC yang dulunya sensitif obat jadi resisten, jadinya kan kita muncul lagi masalah kesehatan nih yang baru nih, jadi multi drug resisten. Nah, itu yang harusnya jangan sampai terjadi ya di era pandemi ini. Obat-obatan yang biasa dikonsumsi, yang harus rutin dikonsumsi, harus tetap mereka para penyintas COVID-19 yang akhirnya menyebarkan pengalaman mereka nih terkait dengan pernah terjangkit virus corona sampai akhirnya berhasil melawan gitu ya, karena sistem imun tubuh mereka akhirnya berhasil menang gitu. Dari gambaran paru-paru yang di screening gitu ada semacam pemutihan gitu, warna putih atau apa gitu di area paru-paru, itu boleh nggak sih dijelaskan kepada masyarakat terkait dengan hal tersebut, mulai dari pengembangan virus itu akhirnya muncul, terdeteksi sampai akhirnya begitu di scanning begitu memang sudah banyak di paru-paru. Gejala klasiknya ya, khasnya itu adalah batuk. Batuk bisa batuk berdahak, bisa batuk kering. Ada beberapa persen dari pasien ada yang batuk darah. Nah, kemudian muncul suatu kondisi sesak napas. Nah, sudah seperti itu maka kita harus melakukan pemeriksaan foto toraks atau foto paru-paru. Adakah di situ kelainan yang mengarah ke pneumonia? Ya, biasa orang bilangnya bercak putih ya. Berarti kalau di kita istilahnya adalah konsolidasi atau air bronkogram. Ya, itu kalau pada foto toraks. Bisa juga kita
kita lakukan pemeriksaan CT scan. Nah, nanti akan muncul suatu gambaran yang disebut sebagai GGO, ground glass opacity. Jadi seperti gelas yang buram gitu putih kan warnanya. Nah, itu terjadi pada derajat yang sedang maupun berat. Kalau yang memang derajat ringan itu parunya masih dalam batas normal. Ya. Kita rekomendasikan hanya untuk screening. Nah, untuk screening saja. Sedangkan untuk diagnostik standarnya, oh ini orang di dalam tubuhnya ada virus corona, virus COVID-19 itu dengan pemeriksaan swab PCR. Nah, kalau untuk pemeriksaan PCR, kita memang kalau di rumah sakit ada gejala, baru kita lakukan. Ada gejala yang mengarah ke suspek COVID-19, baru akan kita lakukan pemeriksaan swab. Nah, kalau yang untuk screening, rapid test itu masih bisa digunakan untuk SIKM, surat izin keluar masuk suatu daerah. Untuk swab itu kan orofaring atau nasofaring. Orofaring itu yaitu di hidung, ya, yang sampai ini ya pangkal hidung. Kalau yang nasofaring yang di swab tenggorok. 14 hari atau 10 hari misalnya reaktif, itu juga belum tentu reaktif terhadap SARS-CoV-2-nya, ya bisa saja dengan virus-virus yang lain ya. Tetapi sekarang memang ada antibodi yang khusus SARS-CoV-2 ya. Tetapi kalau yang sekarang dianjurkan adalah rapid test yang antigen. Rapid test antigen itu yang diambil dari swab di nasofaring, kemudian dilakukan kira-kira tidak sampai 30 menit kita bisa mengetahui positif atau negatif. Itu yang rapid test yang antigen. Nah, ini yang sekarang kita lakukan adalah rapid test yang antigen. Prosesnya apakah itu langsung pada hari itu setelah dites Langsung dikatakan hari negatif itu atau juga tidak sampai 30 menit sudah bisa mengetahui hasilnya positif atau negatif. Nah, nanti kalau mau tahu, memang akurasinya ya sekitar 60% lah. Tetapi kalau yang paling akurat itu pakainya PCR. Jadi dilakukan di swab, lalu dikirim ke laboratorium di Semarang. Nanti kita bisa tahu positif atau negatif. Karena kita di Kota Tegal belum punya alatnya, jadi kita kirim ke sana, ke Semarang, dan di Semarang juga. Jadi tidak semua laboratorium ya ada levelnya untuk bisa mengerjakan itu. Nah, kebetulan kita jejaringnya ada di Semarang dan memang membutuhkan waktu beberapa hari, jadi tidak bisa langsung ya. Tapi kalau untuk screening saja bisa menggunakan rapid test yang antigen, itu yang sekarang diatur. Dari Dr. Said Baraba selaku Ketua ID Kota Tegal, kemudian dokter ini selaku spesialis paru, dan juga dari Dr. Dimas dari Dinas Kesehatan sendiri sudah menyampaikan bahwa kita jangan lengah, kencangkan protokol kesehatan, karena seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Said Baraba sendiri juga, vaksin ini belum tahu kapan akan tersedia di masyarakat. Jadi tentunya ya sambil menunggu, yaitu tadi kencangkan protokol kesehatan, dan jangan lupa ya untuk ingat pesan ibu, yaitu wajib menggunakan masker, wajib untuk mencuci tangan menggunakan sabun, dan juga wajib untuk menjaga jarak dan juga jauhi kerumunan. Begitu Jak Wirada, mudah-mudahan apa yang sudah bintang tamu yang sudah saya hadirkan di sini bermanfaat pastinya. Terima lagi Dr. Said, Dr.